Apa kabar? Well, luar biasa kami ya. Sepertinya Pak kita Ferry apa disupport kabar? sama... Oh baik, puji Tuhan, selalu baik. Nice. Kita selalu disupport nih sama tim-tim elit nih. Keren. Sekarang ada di mana Pak Ferry kalau boleh tahu? Lagi di Jakarta Utara nih Pak Edo. Habis prospek ya? Iya, habis prospek tadi. Wow, luar biasa. Pak Ferry. Iya Pak Edo, siap. Kami ingin Pak Ferry memperkenalkan diri untuk seluruh anggota partisipan Zoom malam hari ini ya. Pak Ferry, nama, kemudian asal kota, dan juga kesibukan Pak Ferry sebelum berada di New Society Community. Itu dulu. Oke. Pertama-tama selamat malam ya semuanya. Perkenalkan, nama saya Ferry. Saya besar di kota kecil lah, di kota Kepri, Kepulauan Riau, tepatnya di Batam. Cuman saya living di Jakarta itu udah dari 2019 akhir, Pak Edo. Wow. Terus background saya itu bisnis konvensional lah. Saya ada buka toko handphone, ada buka toko laptop, segala macam lah. Gitu, Pak Edo. Terus, apalagi Pak Edo? Wow. Testimoni ya? Ya, sekarang Pak Ferry, kami minta untuk testimoni tentang perjalanan Pak Ferry selama di New Society. Oh iya. Pertama-tama, saya itu diajak sama yang namanya Koahin. Username di set sama NSD itu Gogeta kita. Oh, yang ganteng itu ya? Itu udah paling ganteng, Pak Edo. Yang ganteng kayak kita kan? Kita Pasti. lagi. Nah, jadi pertama-tama saya diajak dia itu kalau nggak salah 2024 Desember. Terus diajak Januari 2025 ke Kuala Lumpur gitu. Nah, jadi saya ikutlah dengan apa yang dia percayakan. Saya ikutlah dikit dulu. Karena background saya bisnis konvensional, jadi saya itu awal-awal saya nggak menjalanin referralnya lah, Pak Edo. Yes. Terus saya ikut. Saya waktu itu di 2025 awal itu Februari masuk sedikit lah, kurang lebih 5.000 sampai 10.000 USD. Terus ekosistem dari company NSG itu terus bertambah, makanya saya makin percayalah sama company developer. Terus komunitasnya juga bertambah dengan cepat banget kan. Kurang lebih 6 bulan, 7 bulan kita udah nyentuh 50.000 member waktu itu, Pak Edo. Wow. Oke, kemudian Pak Ferry nih kalau boleh kasih tips untuk anak-anak muda zaman sekarang nih 2026 untuk bisa melihat peluang di industri kripto, khususnya kripto yang benar seperti NSG dan juga DGF. Oke. Di NSG dulu ya, tepatnya ya. Terus boleh. NSG itu kita kan kurang lebih udah setahun tuh, baru anniversary kemarin. Terus aku lihat juga komunitasnya cepet banget, terus sama ekosistemnya terus bertambah, Pak Edo. Wow. Jadi benar-benar real project lah. Benar-benar real project seperti project-project kripto yang lainnya yang udah sukses lah. Contoh kayak BNB, Ethereum, segala macam gitu, Pak Edo. Yes, kemudian DCF, terus, Pak. DCF juga bagus nih, ekosistemnya udah bertambah juga. Salah satu ekosistem terbarunya itu yang Visa Mastercard ya, kalau nggak salah ya. Yes, itu sangat powerful, bagus banget itu, Pak Edo. Bagus banget itu untuk kita komunitas. Jadi kita mau spend keuntungan kita dari kripto itu bisa pakai kartu gitu. Jadi nggak ribet lah. Itu, Pak Edo. Oke, kasih kesan dan pesan terakhir untuk seluruh peserta Zoom malam hari ini, Pak Ferry Wijaya. Kesan dan kesan saya apa ya? Terus untuk teman-teman leader terus berjuang karena step by step kita udah kita laluin. To the moon itu di depan kita lah, nggak lama lagi lah. Paling lama menurut saya tahun 2 tahun lagi harusnya jadi project. Oke, Bapak Ibu kasih tepuk tangan yang meriah by emoticon untuk Mr. Ferry Wijaya. Thank you so much, brother. Thank you, Pak Edo. Thank you, Pak Robert. Thank you semuanya. Oke, Pak Robert, siapa lagi nih setelah Pak Ferry?
Udah ganteng-ganteng nih Ya, ini pembicaranya. Satu lagi, gue speaker kita ya, tidak kalah juga, dia juga ranknya sudah D4, dia juga seorang bisnismen ya. Kita langsung sambut saja Mr. David Widodo, silakan. Selamat malam Pak David. Malam, Pak Edo, Pak Robert. Apa kabar Pak? Kabar luar biasa. Sehat, puji Kalau Tuhan. boleh tahu sekarang lagi di mana ini? Lagi di Jakarta. Oh, Iya. nggak kangen Surabaya apa? Kenapa? Nggak kangen Surabaya? Kangen banget sama Surabaya nih. Lagi atur waktu mau ke Surabaya lagi. Pak Edo. Nah, sepertinya ini Pak David Widodo dengan Pak Ferry Wijaya ada di tempat yang sama ya. Iya, benar. Tahu Nah, aja. suaranya menggema. Salah satu harus dimatikan. Oh, suara menggema, guys. Nah, udah Wai. Oke. Udah ya? Udah Pak. Pak, Siap. Pak David Widodo, yang pertama. Siap. Nah, yang pertama teman-teman mau tahu nih nama, asal kota Pak David dan juga kesibukan Pak David sebelum berada di New Society Community. Ya. Terima kasih Pak Edo, Pak Robert, dan teman-teman semua untuk waktunya dan kesempatannya. Nama saya David Widodo. Saya lahir di Palembang sebenarnya. Saya lahir di Palembang. Tapi dari umur 1 bulan, orang tua saya udah merantau ke Jakarta. Jadi saya dari kecil itu di Jakarta, teman-teman. Nah, kesibukan saya sebelum ikut NS, saya punya perusahaan IT, teman-teman. Software house. Kita ngerjain project-project IT lah, customize, membuat aplikasi, membuat website, ERP, dan invest lah ke beberapa usaha lah yang bagus-bagus. Kita ada buka klinik, ada buka warkop, ya usaha lah namanya, kita berusaha lah gitu, namanya berusaha gitu. Yes. Sampai sekarang masih jalan semua, gitu teman, Bapak Ibu. Wow, Ya. luar biasa. Kira-kira nih semua lini bisnisnya Pak David bisa nggak besok-besok disinkronkan dengan debit card kita? Pasti bisa dong, harus bisa, harus, itu yang saya tunggu-tunggu. Berarti Bapak Itu yang saya menerima tunggu-tunggu. pembayaran by DCF debit ya besok ya? Yes, betul, Oke, betul banget. luar biasa Betul. nih. Betul. Itu yang saya Nah. tunggu. Itu yang saya tunggu, makanya kan kalau di NS ini kan kita kan sifatnya komunitas ya. Yes. Dan saya lihat komunitasnya ini nggak hanya Indonesia, mancanegara, udah di 58 negara. Nah, itu yang saya lihat peluang bisnisnya itu nggak terbatas gitu loh. Karena kita bisa kenal banyak orang, kita bisa kenal banyak orang baru, dan komunitasnya besar banget saya lihat. Nah, itulah yang saya bersyukur ada di New Society saat ini. Gitu. Banget. Nah, kemudian Yes. Pak David Widodo, boleh nggak berikan tips kepada Yes. kita sekalian bagaimana cara Pak David Widodo bisa meraih peringkat D4? Oke, pertama-tama saya juga mau ucapkan terima kasih untuk orang yang mengajak saya, yaitu Ko Ahin. Ya, kita semua udah tahu ya Ko Ahin, sosok yang sangat luar biasa, menginspirasi kita semua. Saya juga thank you untuk upline langsung saya, Ko Aldrik, yang selalu mempush saya, dan seluruh tim saya, Ferry, dan Stephen Magnus, Brilliant, Ko Agus, dan semua tim saya yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu ya, karena udah ribuan gitu loh. Itu saya berterima kasih banget. Tanpa mereka saya nggak ada di D4, teman-teman. Saya mungkin masih D1 atau masih D0. Thank you juga buat Ko Johan yang selalu support dimanapun Ko Johan berada, selalu kasih semangat, selalu kasih yang terbaik lah yang Ko Johan bisa gitu yang saya lihat. Nah, itu yang saya senang di komunitas ini. Bahwa semuanya itu sebagai satu keluarga gitu loh. Kita nggak berjalan sendiri, teman-teman. Kalau teman-teman ngerasa bingung, ngerasa berjalan sendiri, segera hubungi upline teman-teman, leader teman-teman untuk rapatkan barisan lagi teman-teman, saran saya. Karena di sini kita semua mau maju bareng. Kita nggak mau ada yang ditinggal gitu loh. Dan usahakan selalu ikut trip-trip yang ada teman-teman. Karena trip-trip yang ada itu banyak banget hal-hal baru yang kita bisa pelajarin. Banyak banget knowledge dan update company, dan itu yang membuat kita makin pinter teman-teman. Menurut saya nggak ada yang namanya bisnis kalau kita nggak belajarin dengan serius, kita nggak dalami dengan serius, kita bisa sukses di bisnis itu, nggak akan ada teman-teman. No freelance. Bagi saya nggak ada yang hoki atau no freelance teman-teman. Semua harus dipelajarin, harus diseriusin, harus ditekunin, harus berdarah-darah, harus menangis. Baru kita bisa mencapai kesuksesan itu teman-teman. Kalau enggak,
Nggak akan mungkin teman-teman kita bisa. Nggak akan mungkin, nggak akan. Tidak ada kesuksesan yang gratis, yang cuma-cuma itu nggak ada teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang masih merasa kok bingung, kok susah, kok sulit, ayo segera hubungi pengundang teman-teman dan selalu rapatkan barisan ke komunitas. Itu karena saya melihat di sini kita cross line pun beda tim apapun itu semua saling support. Tidak ada tim yang saling menjatuhkan, tidak ada. Yang saya suka di NS itu semua saling support. Tim lain hebat, kita juga jadi semangat untuk jadi lebih hebat lagi gitu. Jadi kita ada kompetitor, ada tim lain itu yang membuat kita makin terpacu gitu loh teman-teman. Gitu. Apalagi kita udah di tempat yang tepat teman-teman. Saya melihat ini dua roda bisnisnya jalan teman-teman. Komunitasnya itu jalan, developernya juga serius. Saya kan orang IT ya teman-teman ya. Saya punya tim programmer, tim IT juga banyak. Jadi saya mengerti banget gitu loh soal NS ini. Saya melihat company itu benar-benar menyiapkan orang-orang IT terbaiknya teman-teman. Selalu ada update, UI UX diperbaharui, ekosistem diperbanyak gitu loh. Jadi saya melihat Dato David dan tim sebagai CEO itu benar-benar mengupdate terus gitu loh. Bukan kayak stagnan di situ saja. Nah, itu yang saya lihat membuat company ini serius gitu loh teman-teman. Apalagi komunitasnya juga serius. Jadi dua roda ini udah saling berpacunya serius. Kadang-kadang kan kita ketemu developernya serius, leadernya nggak serius. Jadi nggak bisa jalan. Satu roda mati. Kadang-kadang leadernya serius, tapi developernya nggak serius. Jadi satu roda juga mati ketinggalan. Nah ini dua-duanya jalan teman-teman. Jadi nggak tahu nih bisa ketemu yang begini lagi nih kapan lagi nggak tahu gitu loh. Jadi saran saya benar-benar seriusin NSG dan DCF. Mudah-mudahan ini bisa jadi jalan kita untuk jackpot sama-sama teman-teman. Itu sih mungkin. Amin. Luar biasa Pak David Widodo. Jangan pernah bosan ya Pak ya. Sukses untuk kita sekalian. Sukses untuk kita sekalian. Pasti. Luar biasa. Amin. Thank you Pak David. Thank you Pak untuk waktunya. Sama-sama. Halo Pak Robert. Apakah kita sudah berakhir sampai di sini? Tidak, masih ada satu lagi nih. Ini ada dari Mr. Andi Kolando. Beliau adalah Forex and Web Planner ya. Luar biasa sekali ya. Kita Selamat malam Pak Aldri. You open your mic. Silakan. Mr. Halo, Aldri, halo. Halo, selamat malam semuanya. Halo, Ko Aldrik. Saya sapa dengan panggilan hangat saya kepada beliau ya. Selamat malam. Malam Bro Edo, malam Pak Robert, malam semuanya. Kalau boleh tahu sedang ada di mana ini Pak Aldrik? Lagi di Jakarta juga. Tapi Anda tidak satu tempat dengan Pak Ferry dan Pak David kan? Enggak. Oh ya sudah, saya kira lagi bareng juga. Oke. Tadi bareng. Oh tadi bareng ya, prospek ya, luar biasa. Iya. Nah, seperti halnya teman-teman ya, saya ingin sampaikan dulu. Inilah salah satu leader juga yang membantu Pak David Widodo dan juga Pak Ferry Wijaya tadi yang sudah ngobrol sama kita. Nah, Pak Aldrik, sebelumnya perkenalkan diri dulu dong, nama, asal kota, dan bukan Anda sebelum berada di New Society. Oke, perkenalkan semuanya, nama saya Aldrik. Saya lahir dari Jakarta, sekarang tinggalnya di Tangerang karena Jakarta terlalu macet ya. Background saya sebenarnya dulunya itu di insurance dan juga di properti. Tapi dari insurance sama properti saya beralih ke forex. Nah, dari forex itu saya sekarang mulai ngembangin juga di kripto. Pertama kali nih ngejalanin project kripto dengan networking. Gitu, Pak Edo. Luar biasa. Saya mau tanya sedikit nih, Pak Aldrik. Ya. Sebenarnya pertama Pak Aldrik itu NS atau bukan? Sebenarnya di awalnya bukan ya. Karena memang posisinya di awal itu kan memang saya di forex itu saya manage fund-nya klien gitu. Nah, cuman pertama kali ngejalanin di kripto ini kebetulan saya pernah ketemu sama sosok upline kita semua lah ya, namanya Pak Johan. Dari 2020 beliau pernah megang satu project namanya project ya saya nggak perlu sebutin lah ya, jackpot 2,5 tahun dari modal cuman $1.000 dari 200-an M. Jadi dari situ saya sebenarnya udah mulai mencari project-project kripto yang seperti itu, tapi tidak pernah ketemu gitu ya.
Nah, kebetulan banget tahun lalu, kebetulan saya pergi juga sama Ferry dan juga David ke kantornya NS. Awal-awal diajakin di Januari itu, kita sama-sama pelajarin. Awal juga saya juga nggak terlalu ngerti gitu ya. Namanya juga pegang project pertama kali kripto, dunia baru. Lalu juga pertama kali diajarin itu kita kayaknya butuh waktu kurang lebih hampir sebulan lah ya untuk benar-benar mengetahui bahwa yang company kasih ini bukan janji-janji palsu yang seperti ROI dan lain-lain gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman kalau misalkan di sini perhatikan bahwa kita ini murni project crypto. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir bahwa project ini adalah project yang scam dan lain-lain gitu. Kurang lebih seperti itu Pak Edo. Wow, luar biasa. Kemudian langkah dan tindakan nyata apa ambil sehingga membuat Pak Aldrik bisa mencapai peringkat D5 sekarang? Oke, karena saya basicnya di insurance, dari awal saya selalu bikin list nama dulu ya teman-teman ya. List nama saya kontakin satu-satu, janji temu, kalau misalkan ketemu leader yang bagus, kita pepet ya, paling enggak buat kita semangatin, kita edukasi lagi. Jadi saya lumayan sering roadshow juga, Pak Edo, paling sering sebenarnya ke Medan sama Surabaya ya, dan Jawa Tengah lah ya sekarang ya. Gitu. Nah, kalau saya ini sebenarnya agak lucu ya. Jadi teman-teman mungkin kalau misalkan Pak Ferry dan Pak David kan main bisnisnya sebenarnya bisnis konvensional. Kalau di saya malah kebalik. Jadi saya itu punya pengalaman nggak enak di bisnis konvensional memang. Jadi kalau misalkan orang rata-rata dapat duit dari bisnis konvensional, hilangnya di dunia finansial. Kalau saya dapat duit di dunia finansial, hilangnya di dunia bisnis konvensional malah. Jadi kalau misalkan dibilang itu saya malah lebih kapok buka bisnis konvensional sebenarnya. Gitu. Oke, kemudian Aldrik Ya. yang terakhir berikan motivasi singkat untuk seluruh kalangan baik itu muda maupun udah dewasa tentang betapa pentingnya industri kripto saat ini khususnya kripto yang tepat seperti NSG dan juga DCF. Oke. Teman-teman mungkin di sini ada yang kenal sama saya pernah manage fund kurang lebih dana waktu itu sekitar 4 juta dolar. 4 juta dolar itu saya dapat sebulan kurang lebih sekitar 400 jutaan setiap bulan dari profit sharing aja. Tapi yang bikin saya terbuka di dunia kripto itu balik lagi seperti yang saya bilang beliau Pak Johan di 2020 dia 2,5 tahun dia modal 1.000 dolar bisa jadi 200-an M. Teman-teman bisa coba bayangkan ya bisnis konvensional apa atau mungkin bisnis apa yang bisa dapat jackpot segitu cepat gitu. Nah dari situ saya pelajarin bahwa memang industri yang bisa membuat seperti itu ya di kripto. Makanya saya tertarik untuk di kripto untuk pelajarin di sini. Paling enggak teman-teman pelajarin dulu proyeknya. Bahwa proyek yang dijalankan sama developer adalah proyek yang real dan benar gitu. Arahnya dari New Society dari pertama kali mereka buat sampai sekarang pun itu selalu sesuai dengan roadmap-nya mereka. Dan tidak ada yang meleset. Semua yang dilakukan dari developer untuk membantu kita semua. Bukan untuk semata-mata developer. Gitu Pak Edo. Wow, thank you so much. Terus harapan, Pak Aldrik, harapannya apa tentang DCF di tahun 2026 ini? Saya harap DCF tahun ini listing minimal di 3 exchanger lagi. Harganya yang udah pasti bukan to the moon lagi. Kalau katanya beliau Johan, Pak Johan, to Asgard katanya. Wow, to Asgard. Aldrik luar biasa, sangat menginspirasi. Ditunggu jadwal untuk roadshow-nya ke depan, Pak Aldrik ya. Siap, thank you Pak Edo. Thank you so much. God bless.